Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan berkah segalanya ya. Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di episode sebelumnya, Noval memenangkan perang itu. Akhirnya ayah Layla mendekati Noval dan memohon agar melepaskan putrinya Layla untuk hidup sebagaimana mestinya. Dan tak hanya itu, jika Noval memang masih menginginkan Layla untuk diserahkan ke Majnun, ayah Layla tidak rela guys. Dia lebih rela Layla mati terbunuh oleh Noval. Waduh, makin seru ya guys. Namun sebelumnya, untuk yang belum tahu dan ingin tahu bagaimana kisah Majnun kemarin, bisa diklik di sini ya. Baiklah, Rizky ucapkan banyak terima kasih untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Tak ada satu hal yang tak pernah bisa aku terima. Selama aku masih menjadi ayahnya, aku tak akan pernah menyerahkan putriku kepada si iblis yang menyamar menjadi manusia, si gila, si Majnun ini. Takkan pernah. Seharusnya ia diikat oleh rantai besi dan dikunci rapat-rapat, dan bukan terikat dalam ikatan pernikahan lalu dibiarkan bebas berkeliaran. Lagi pula, apakah ia hanyalah orang gelandangan dan pengembara, tak mempunyai tempat tinggal, orang yang tak berguna, yang berkelana di pegunungan bagaikan petapa kotor, yang dirasuki setan serta para kaki tangannya. Apakah ia layak untuk duduk bersanding dengan manusia lainnya? Apalagi untuk memperistri seorang gadis. Apakah aku bersedia memiliki menantu seorang penyair yang telah menyeret-nyeret namaku dalam kubangan kotoran? Seluruh pelosok Arab telah menyebut-nyebut nama putriku dalam sajak-sajaknya yang menyedihkan itu. Dan kau justru memintaku untuk menyerahkan putriku kepadanya. Namaku akan buruk selamanya. Dan tanah kelahiranku yang kuagungkan takkan pernah selamat. Kau memintaku sesuatu yang tak mungkin, Tuan. Dan kumohon agar kau menghentikannya. Lebih baik jika aku menggorok lehernya dengan pedangku daripada harus menyerahkannya kepada Majnun. Karena hal itu akan sama saja dengan menyerahkan putriku sendiri ke kandang singa. Akan lebih baik jika ia mati secepatnya dengan pedangku daripada harus meletakkannya di rahang naga seperti Majnun. Selama sedetik, keberanian pria tua yang polemik dan kekerasan ancamannya mengejutkan Noval dan membuatnya terdiam. Meskipun begitu, ia tak menaruh kebencian kepada sosok bungkuk yang berlutut di hadapannya. Dengan tegas namun sopan, ia menyaut, "Berdirilah pria tua. Meskipun aku memiliki kekuasaan, tapi aku tak akan mengambil putrimu dengan paksaan. Seorang wanita yang diambil karena paksaan ibarat makanan tanpa garam. Aku tak akan mengambilnya. Hanya saja jika kau bersedia menyerahkannya." Para pelayan serta penasehat Noval menyetujuinya. Jika Majnun tak dapat memiliki Layla, maka dirinya sendirilah yang harus dipersatukan. Lagi pula, segalanya terjadi karena Majnun. Ialah yang patut dipersalahkan atas terjadinya pertumpahan darah ini. Dan bukankah pada pertempuran pertama, ia justru memihak musuh dan berkhianat kepada mereka-mereka yang telah berjuang untuknya? Pria yang telah mencaci maki Majnun atas tindakannya saat pertempuran pertama itu kini melangkah maju dan berbicara kepada Noval. "Pria tua itu benar," katanya. "Si bodoh Majnun adalah budak nafsu. Pikiran-pikiran untuk tidak patuh dan memberontak mendominasi dirinya dan tidaklah layak bagi seseorang dalam kondisinya untuk menjadikan gadis manapun sebagai istrinya. Jelas sekali, pikirannya tak waras dan ia tak dapat dipercaya. Bukankah kita telah mempertaruhkan nyawa kita untuknya? Bukankah kita telah siap untuk bertarung hingga tetes darah penghabisan? Kendati pun demikian kenyataannya. Ia justru mengharapkan kemenangan bagi pihak musuh untuk dirinya. Kita bersedia menjadikan tubuh kita sebagai sasaran panah musuh. Panah yang secara rahasia justru ia doakan. Tidak ada seorang manusia waras pun yang akan bertindak demikian. Lihat saja dirinya. Lihat bagaimana ia seringkali tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan. Bahkan jika ia berhasil meraih Layla, takdir tak akan bersedia menyatukan mereka. Pria itu sama sekali tidak memiliki sifat baik.
Dan kau, Noval, akan hidup dalam penyesalan karena telah membantunya. Keagungan serta rasa malu yang kita terima telah sebanding. Mari kita sudahi semuanya dan jangan lagi kita ikut campur dengan urusan ini. Apalagi yang dapat dilakukan Noval? Keputusan ayah Layla sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi, bahkan dalam keadaan kalah. Ia bahkan menikmati dukungan dari anak buah Noval. Ia tak menyalahkan mereka karena kini pikirannya pun penuh dengan keraguan akan Majnun. Ia akhirnya mengambil keputusan, guys, untuk menarik kembali syarat-syarat kemenangan yang telah diajukannya. Lalu ia memberikan tanda kepada pasukannya untuk membubarkan perkemahan dan kembali pulang. Majnun tak dapat menahan kemarahannya untuk waktu yang lama, dan mereka belum berjalan terlalu jauh ketika menoleh ke arah Noval dan mulai berteriak. "Apakah kau menyebut dirimu teman? Kau membuat harapanku tumbuh kuat bagaikan pohon, dan kini kau sendiri yang menebang pohon itu dengan kapakmu. Kemenangan telah menjadi milikmu. Oleh karena itu, kau boleh menerima barang-barang rampasan perang. Layla juga berhak kau miliki, yang juga menjadi milikku. Mengapa kau biarkan ia pergi? Mengapa kau berjanji membantuku lalu mengkhianatiku? Aku bagaikan seorang yang sekarat karena dahaga. Kau yang membawaku menuju tepian sungai. Namun sebelum aku sempat meneguk airnya, kau menarikku dan mengembalikanku ke tengah gurun pasir tanpa air. Kau menuntunku ke meja makan, tapi kau tak memperbolehkanku menikmati makanan. Jika kau tak pernah berniat untuk membiarkanku memiliki hartaku, mengapa kau tunjukkan padaku sedari awal?" Majnun menyentakkan kakinya ke arah kudanya dan tanpa mengucap selamat tinggal, ia berlalu meninggalkan gurun menuju alam liar. Tak lama kemudian, sosoknya sudah tak tampak lagi, guys, meninggalkan Noval dan para anak buahnya yang menggaruk-garukkan kepala mereka dengan takjub. Beberapa hari setelah Noval kembali ke tempat asalnya, ia membentuk sebuah tim pencarian untuk mencari sahabatnya. Bagaimanapun juga, ia menyayangi Majnun, guys. Ia ingin menemukan sahabatnya, menenangkannya, dan mengatakan betapa ia menyayanginya, dan memastikannya bahwa ia tak pernah berniat untuk menyakitinya. Namun, keberadaan Majnun tidak dapat dilacak. Seolah ia telah menghilang dari muka bumi, seolah namanya telah dihapus dari buku kehidupan. Perlahan, Noval mengambil kesimpulan yang menyakitkan bahwa ia telah kehilangan sahabatnya untuk selamanya.